Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Sylvia Agustina dalam program Dialog Spesial. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, karena sektor kesehatan ini merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia, juga dalam pembangunan Lampung Tengah secara umum. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita kali ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Bu Lydia. Dokter Lydia Dewi, iya. Dok, bisa disampaikan dok sebagai Kepala Dinas di Lampung Tengah, ini seperti apa kondisi sektor kesehatan kita secara umum? Baik, terima kasih Mbak Sylvie. Kita tahu bahwa Kabupaten Lampung Tengah ini adalah yang paling terluas Provinsi Lampung. Yang pertama, di mana penduduknya pun paling banyak, 1,5 jiwa. Ya, terus juga kita mempunyai fasilitas kesehatan di sini. Ada puskesmas kita, yaitu 39 puskesmas di 28 kecamatan. Dan kita mempunyai 10 rumah sakit, di mana 9 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit daerah kita yaitu Rumah Sakit Demang 10 Raya. Dan 1 Labkesda kita, dan juga ada klinik di sini sekitar 52 jumlahnya, dan juga fasilitas lainnya seperti apotek maupun toko obat juga di kita. Terus selain itu mungkin ada juga yang pustu juga yang di bawah puskesmasnya kita, Mbak Sylvie. Artinya untuk mengakses kesehatan masyarakat bisa mengakses bahkan dari tingkat pustu ya Bu ya? Iya, kita memang mendekatkan akses pelayanan untuk di Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah lewat inovasi Pak Bupati kita, Musa Ahmad, Haji Musa Ahmad SOSMM, beliau mempunyai sebuah inovasi, yaitu di tahun 2022 adalah bunga kampung, di mana di situ kami ikut mendukung dari Dinas Kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan kita, puskesmas, rumah sakit swasta maupun klinik dan yang lainnya, untuk bisa membantu mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat. Nah, di mana di tahun 2023 pun Pak Bupati kita Musa Ahmad juga mengembangkan lagi inovasinya, yaitu bunga kampung mekar di dusun. Sehingga apa itu, Bu? Bunga kampung mekar di dusun. Jadi kecamatan melebarkan kembali untuk akses pelayanannya, lebih mendekatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, terutama di kesehatan, itu ke desa-desa ataupun ke kampung-kampung yang sudah berjalan dan sampai di tahun 2024 ini, Mbak Sylvie. Oke, baik Bu. Nah, kita kan nggak bisa dipungkiri keberadaan fasilitas kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan suatu wilayah. Bagaimana dukungan dari Dinas Kesehatan untuk fasilitas kesehatan kita? Alhamdulillah berkat Bapak Bupati kita Musa Ahmad SOSMM juga mendukung sekali terkait fasilitas kesehatan kita. Di tahun 2022 puskesmas kita mempunyai bangunan baru, dan pustu kita pun banyak yang dilakukan perbaikan, dan juga ada kendaraan kita yaitu puskesmas keliling. Berikut juga di tahun 2023 pun alhamdulillah beliau pun mensupport juga untuk sarana prasarana maupun alat kesehatan di fasilitas kesehatan kita di Kabupaten Lampung Tengah, Mbak Sylvie. Setelah ada perbaikan dari sisi fasilitas khususnya puskesmas seperti itu, Bu, bagaimana Ibu melihat akses masyarakat kepada? Alhamdulillah itu sangat mendukung sekali, sangat berguna sekali bagi masyarakat kita Kabupaten Lampung Tengah. Karena apa? Dengan infrastruktur kita yang sedang dalam pengembangan terus, dalam kemajuan terus, yang dengan bertahap, penduduk yang, karena kita paling luas Mbak Sylvie, otomatis sangat jauh sekali seperti di wilayah timur maupun barat, tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten. Mereka cukup di tingkat kampung maupun di tingkat kecamatan sudah bisa dilayani. Ya, itu kan dari tingkat vaskes puskesmas ya Bu. Bagaimana dengan rumah sakit kita? Rumah sakit kita, alhamdulillah untuk rumah sakit yang di
pemerintah kita adalah Rumah Sakit Demang Exploraya. Itu pun sudah mulai berkembang dengan baik, dengan alat kesehatan maupun sarana prasarananya. Nanti mungkin di Rumah Sakit Demang kita sudah pernah melihat sekali apa yang sudah diinformasikan lewat IG, lewat FB maupun media sosial pun sudah diinformasikan oleh Rumah Sakit Demang Exploraya bagaimana mereka mempunyai upaya untuk meningkatkan pelayanan. Semoga kedepannya bisa meningkatkan kembali terkait dengan alat kesehatannya, sehingga pasien juga tidak perlu jauh-jauh sampai ke provinsi, ke kota madya lainnya. Dan selain itu juga di rumah sakit swasta kita, alhamdulillah di tahun ini insya Allah sedang dalam proses ada yang meningkatkan tipe menjadi tipe B untuk rumah sakit YMC, dan juga untuk rumah sakit swasta lainnya pun berlomba-lomba untuk bisa memperbaiki naik tipe dan juga untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga kabupaten kota lain pun masyarakatnya bisa ke Kabupaten Lampung Tengah bisa dilayani dengan maksimal. Iya, karena dengan naiknya tipe rumah sakit, kita bisa lebih dekat ya Bu ya? Iya, kita bisa lebih dekat untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat sudah untuk rujukannya tidak perlu jauh-jauh, cukup di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, baik Bu. Dokter Lydia, terima kasih. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Oke. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Lampung Pos sekarang mengadakan lagi reporter cilik. Ayo semua anak-anak yang ada di Bandar Lampung daftarkan pencalonan reporter cilik yang ada di Bandar Lampung supaya kalian bisa belajar gimana cara untuk berkomunikasi dengan yang lain, dan juga kalian supaya belajar juga gimana caranya bisa menjadi reporter yang benar-benar. Nah, di sini dari Kota Bandar Lampung ya, Lampung Pos sudah menyiapkan audisinya. Mudah-mudahan kalian bisa mewakili Bandar Lampung, bisa menjadi reporter cilik. Selamat dan sukses. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam dialog spesial bersama Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Dr. Lydia. Dok, tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan dukungan apa yang diberikan oleh Pemkab kepada sektor kesehatan kita. Nah, sekarang kita kan punya fasilitas rumah sakit Demang Sepulau Raya ini. Nah dok, ini adakah program khusus yang ditujukan untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin, supaya bisa mengakses di rumah sakit kita ini? Ya, baik Mbak Silvi. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 45 itu jelas di pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Di mana untuk masyarakat kita memang banyak yang tidak mampu, dan itu sebagian ada yang sudah di-cover oleh BPJS PBI kita, dan sebagian ada yang masih belum ter-cover oleh BPJS PBI kita. Tapi di sini kita tetap harus melayani masyarakat kita. Dan untuk di tingkat pertama adalah puskesmas kita siap untuk melayani pasien-pasien yang tidak mampu. Dan bagi yang BPJS PBI yang aktif itu tidak masalah ya Mbak Silvi. Tapi kalau yang non aktif BPJS-nya itu yang harus kita bagaimana solusinya tetap harus dilayani di tingkat puskesmas. Di mana
puskesmas jika ada pasien-pasien tidak mampu di wilayah kerja mereka, mereka akan bisa datang ke rumah pasien tersebut untuk melihat apakah pasien tersebut memang tidak bisa ke fasilitas kesehatan atau ke puskesmas, tapi mereka bisa langsung memberikan pelayanan kesehatan di lokasi atau di rumah pasien tersebut. Dan jika memang pasien tersebut harus dirujuk, nanti akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Demang 10 Raya untuk bisa merujuk pasien tersebut. Dengan persyaratannya sudah harus pasti ada, Mbak Silvi, yaitu harus ada KTP dan KK. Dan juga selain itu mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Sosial, dan juga ada surat keterangan tidak mampu dari kecamatan, dan jika bisa mendapatkan perawatan dirujuk ke Rumah Sakit Demang 10 Raya dengan rawat jalan, itu harus mempunyai surat rujukan dari puskesmas, Mbak Silvi. Dan jika misalnya dibawa, kan terkadang ada yang dibawa langsung ke Rumah Sakit Demang 10 Raya, insya Allah Rumah Sakit Demang 10 Raya siap untuk melayani, tapi dengan yang saya bilang tadi, ada dokumen yang sudah disiapkan, yaitu yang saya bilang tadi KTP KK, ada SKTM, ada rekomendasi dari Dinas Sosial, dan juga ada surat rujukan dari teman-teman kita di puskesmas, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi insya Allah untuk pasien-pasien tidak mampu ini akan tetap dilayani sama dengan pasien lainnya, tetap maksimal, tetap pelayanan prima. Ya, iya. Berarti kita memang punya program khusus untuk masyarakat kurang mampu ini ya Bu, asal dengan melampirkan syarat-syarat yang Ibu sebutkan tadi. Iya, oke. Bu, rumah sakit kita ini kan memberikan pelayanan kesehatan ya, Rumah Sakit Demang 10 Raya. Ini ke depan harapan Dinkes seperti apa Bu? Mau dibawa kemana ini rumah sakit kita? Baik, ya ini kan Rumah Sakit Demang 10 Raya adalah rumah sakit pemerintah daerah kita, adalah satu kebanggaan buat kita, bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk Bu Direkturnya, yaitu Dr. Desi Kurniawati. Beliau sangat antusias sekali dan bersemangat untuk bisa memajukan Rumah Sakit Demang 10 Raya, dan sekarang alhamdulillah peningkatan di alat kesehatannya. Dan mudah-mudahan nanti akan ditingkatkan kembali, dan juga untuk pelayanannya insya Allah akan diyakinkan bahwa memberikan pelayanan yang prima di sana. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, nggak perlu mempunyai pemikiran rumah sakit Demang itu karena rumah sakit pemerintah mungkin ada image yang seperti tidak. Ada stigma. Stigma seperti itu tidak. Alhamdulillah untuk Rumah Sakit Demang lebih meningkatkan lagi pelayanan, dan pelayanan untuk ke masyarakat bisa lebih paripurna, bisa lebih maksimal ya. Bu, tadi yang menarik menurut saya ya dari Ibu menceritakan terkait dengan rumah sakit tadi, ada pelayanan dari puskesmas yang menjemput ke rumah warga memberikan pelayanan seperti itu. Bisa digambarkan seperti apa sih sebenarnya program-program puskesmas kita itu di lapangan? Ya, misalnya kita di puskesmas itu jika mendapatkan ada pasien yang tidak mampu, terkadang memang ada koordinasi antara aparat kampung dan juga saya sebagai kepala dinas. Nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di puskesmas dan mereka akan mengecek langsung kondisi pasiennya, dan jika bisa diobati di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, mereka akan langsung mengobati. Dan jika memang harus dirujuk, dari puskesmas akan merujuk ke Rumah Sakit Demang 10 Raya. Iya, oke Dok. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjut di segmen ketiga ya Dok. Iya. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum, tabik pun pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka, dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar.
Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung kembali lagi dalam dialog spesial bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Lydia Dewi. Dok, kita sudah bincang banyak nih, dan kita di Lampung Tengah kita ketahui punya perda mengenai kawasan tanpa rokok. Nah, kenapa sih Dok Lampung Tengah punya perda seperti ini? Apa yang melatar belakangi? Ya, baik Mbak Silvi, kita memang di tahun 2014 kita sudah mempunyai perda, yaitu Perda nomor 11 tahun 2014, di mana bahwa kita tahu ya, rokok ini sangat mengganggu kesehatan. Bagaimana dengan adanya perda ini bisa meningkatkan produktivitas kerja yang optimal karena mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, dan juga kita bebas asap rokok untuk di Kabupaten Lampung Tengah. Itu upayanya dengan adanya perda ini, dan menurunkan angka perokok dan juga untuk bisa mencegah perokok-perokok pemula, terutama di pelajar-pelajar kita. Itu Mbak Silvi. Tujuannya kembali lagi untuk Ya. meningkatkan kesehatan masyarakat kita ya Dok? Ya, betul Mbak Silvi. Ya. Dan ini penerapan perda ini sudah dilakukan di seluruh memang tempat, atau ada tempat-tempat prioritas untuk kita? Ya, untuk perda KTR ini kita prioritas di 3 tempat, yaitu fasilitas kesehatan kita, tempat proses belajar mengajar, dan juga tempat proses belajar tempat anak bermain. Misalnya seperti pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain, atau biasa kita disebut kober ya, Iya. Mbak Silvi. Iya, begitu. karena tempat-tempat ini yang sangat rentan ya Dok ya? Iya, betul. Oke, lalu Dok, terkait dengan ada perda pasti ada sanksi. Ya, betul. Seperti apa sanksi yang kita Baik, akan berikan? di perda ini, Perda nomor 11 tahun 2014, di situ ada di pasal 26, yaitu Perda KTR itu mengatur bahwa setiap orang yang merokok di KTR kan ada di tempat-tempat fasilitas kita itu mengatakan bahwa menunjukkan informasi tentang perda tersebut, dia akan mendapatkan sanksi ya, paling denda paling banyak 50.000 atau pidana penjara selama 3 hari. Dan juga setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok di area di tempat yang ada perdanya, di tempat KTR juga mendapatkan penjara, sanksinya paling lama 7 hari atau denda paling banyak 5 juta Mbak Silvi. Dan juga setiap pengelola
KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dan membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok, itu dipidana paling lama 7 hari dan denda paling banyak 10 juta. Iya, harusnya jika dilihat dari sanksinya, masyarakat kita harus sadar ya dok ya? Iya, begitu Mbak Silvi. Itu yang sudah dituang di dalam Perda kita, nomor 11 tahun 2014. Udah lama ya, ada 10 tahun Sudah. itu Mbak Silvi. Iya, harusnya implementasi kita semakin baik ke Dan depan. alhamdulillah di tanggal 4 Juni kemarin kita mendapatkan penghargaan karena kita sudah menerapkan perda tersebut. Ya, Mbak Silvi. Iya, oke. Semoga ke depan implementasinya semakin baik lagi. Iya, oke. Dok, kita kan dalam penerapan perda ini kan mungkin butuh keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Iya. Upaya apa yang kita lakukan? Upayanya kita untuk bisa selalu mensosialisasikan untuk perda ini di masing-masing kawasan, termasuk sosialisasi melalui media cetak, Instagram, Facebook maupun media sosial lainnya, Mbak Silvi, dan juga melakukan pengawasan. Pengawasan melalui kerjasama dengan lintas sektoral untuk kepatuhan dan pelaksanaan perda KTR dilakukan oleh Satpol PP kita dengan menggunakan dashboard mobile KTR melalui gadget masing-masing petugas, itu Mbak Silvi. Iya. Tapi ya mudah-mudahan dengan penerapan perda ini dan kita sudah mendapatkan penghargaan sehingga bisa diterapkan terus di Kabupaten Lampung Tengah, dan ini memang harus kerjasama kita semua dan kita harus merasa bertanggung jawab untuk bisa menerapkan dan mengimplementasikan betul-betul perda KTR ini, Mbak Silvi. Iya, oke dok. Apabila perda tersebut sudah diterapkan, keuntungan apa sih dok yang diterima oleh masyarakat? Mungkin masyarakat perlu tahu ini Ya, supaya yang pasti, menerapkan. Kita menjadi lebih sehat. Intinya seperti itu, karena kita tahu penokok ini adalah sangat berbahaya bagi kesehatan kita, Mbak Silvi. Ya, apalagi bukan hanya untuk perokoknya, yang pasif juga ya dok ya? Ya, itu pasti Mbak Silvi. Untuk perokok pasif, ya itu lebih berbahaya daripada perokok aktifnya, Mbak Silvi. Ya. Oke dok, lalu dok, dalam kita kembali lagi ke sektor kesehatan secara umum, dan selama menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, tantangan apa dok yang kita hadapi? Ya, untuk tantangan pasti sangat berat sekali. Yang kita tahu banyak di masyarakat kita, mungkin dengan budaya kita, tapi tetap kita berusaha dan berupaya bahwa kita harus lebih semangat lagi dengan memunculkan inovasi-inovasi yang bisa membantu, terutama mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, Mbak Silvi. Kita beri inovasi seperti apa dok yang terus kita gerakan nih? Ya, kalau inovasi di teman-teman puskesmas banyak sekali mereka lebih mengembangkan bagaimana terkait juga untuk penanganan stunting, untuk intervensi, misalnya seperti gerakan masyarakat, kita memberdayakan masyarakat agar bisa membantu kita pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, terutama yang stunting, Mbak Silvi, menjadi orang tua asuh misalnya. Terus misalnya seperti kita menggalakkan anak-anak remaja kita. Dok, bisa disampaikan mungkin ajakan kita untuk masyarakat Lampung Tengah agar tetap menjaga kesehatan? Baik. Terima kasih Mbak Silvi kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk bisa berperilaku hidup sehat dan menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuhnya, dan juga bisa menjaga keluarganya dari segala penyakit. Ya, oke, baik. Terima kasih Dr. Lydia sudah menyempatkan waktunya dalam program dialog spesial kami. Semoga masyarakat bisa menyerap informasi yang kita sampaikan.
Baik pemirsa Metro TV Lampung, itulah dialog spesial kita bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Saya Sylvia Agustina dan guru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.